Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, menyambung pertanyaan pertama tadi masalah potong kuku dan cukur seluruh rambut. Itu berlaku untuk si ayah saja atau kami sekeluarga? Jazakallahu khairan Ustaz. Allah jazakum khairan, semoga Allah muliakan Anda. Terkait dengan larangan potong kuku dan juga mencukur rambut yang melekat di seluruh tubuh yang telah kita ulas di pertemuan lalu, itu mengikat pada sahibul kurban, ya, yang berkurban. Siapa yang berkurban itu yang diniatkan untuk kurbannya, ya, karena dalam hadis jelas terkait dengan masalah amal ini diikat dengan niat. Al-Bukhari nomor hadis yang pertama dari Abu Hafiz Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, innamal a'malu binniyat. Ya, sungguh setiap perbuatan kita itu diikat ketergantungannya berdasarkan niatnya. Maka saat Anda misalnya mengorbankan satu hewan tertentu, entah itu kambing misalnya, atau ikut ke sapi atau kerbau atau sejenisnya dari hewan ternak, maka niatnya diniatkan untuk siapa? Ya, misal Anda niatkan untuk pribadi misalnya kan, untuk si fulan misalnya kan, untuk Bapak Muhammad misalnya kan, maka yang tidak memotong kuku dan juga tidak mencukur rambut Pak Muhammad tadi sampai hewan kurbannya disembelih. Ingat ya, bukan sampai Idul Adha. Jadi kalau Idul Adhanya misalnya tahun ini jatuh pada hari Jumat, ya, di wilayah Indonesia, dan karena waktu yang sangat mepet hewan disembelih di hari Sabtu, maka kuku kalau ingin dipotong atau juga rambut nunggu sampai hewannya disembelih di hari Sabtunya. Ya, jadi bukan hari Jumatnya. Jadi kalau hari Jumat belum disembelih maka belum dipotong, Sabtunya dipotong. Jelas ya? Nah, tapi kalau Anda niatkan satu hewan untuk satu keluarga, dan ini boleh. Ya, ini boleh. Ingat, bahkan hadisnya ada. Nabi SAW itu pernah menyembelih hewan kurban, kemudian beliau berkata, Allahumma hadza min Muhammad wa ali Muhammad wa ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, mohon terima kurban ini, ya, untuk pribadinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga besarnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selama hidupnya boleh jadi belum bisa kurban. Masya Allah, ya, saking cintanya, pekanya perasaan Nabi dan sayang terhadap umatnya, itu Nabi sampai fikirin, ya, saking pentingnya kurban itu, Nabi sampai fikirkan, kalau ada umatku selama hidupnya belum mampu berikhtiar untuk kurban, ya Allah mohon terima. Jadi sebagian kurban Nabi itu diniatkan untuk umat Nabi Muhammad SAW yang selama hidupnya belum mampu untuk berkurban. Tapi jangan jadikan ini sebagai sandaran bahwa saya nggak perlu kurban, tidak, karena nanti ada ancaman. Ya, siapa yang punya kemampuan untuk berkorban sengaja tidak berkorban, maka tegas, fala yaqrabanna musallana, jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kami. Yaitu sesuatu yang sangat tegas, sampai karena ketegasan kalimat ini Imam Abu Hanifah sampai mengatakan wajib hukumnya yang berkorban bagi orang yang punya kemampuan untuk bisa melakukannya dan tidak ada penghalang-penghalang yang lain. Walaupun jumhur ulama mengatakan ini menekankan kepada sunnah, ya, hukum korbannya tetap sunnah, tapi celaannya tinggi dari Nabi SAW. Kembali kepada hadis yang awal tadi, dengan kalimat disebutkan, saya niatkan untuk satu keluarga, ya, saya mau meniatkan keluarga untuk keluarga besar Bapak Hasan misalnya, ya, maka siapa yang tidak potong kuku yang masuk ke dalam keluarga besar Bapak Hasan itu, ya, ibu Hasannya, ya, istrinya Pak Hasan misalnya, kemudian juga anaknya. Kalau anak ada 3, maka 3-tiganya nggak potong kuku, nggak mencukur rambut sampai dengan selesai hewan kurban disembelih. Jadi secara singkat bergantung kepada niatnya, diniatkan untuk siapa, maka dengan niat itu mencakup keseluruhan yang diniatkan, tidak memotong kuku dan tidak mencukur rambut yang melekati tubuh sampai hewan kurban disembelih, dengan hikmah yang kemarin telah saya utarakan. Semoga Allah berkenan mengampuni seluruh dosa-dosanya dari ujung rambut di kepala sampai dengan ujung kuku di jemari kaki. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.